Situs megalitik kuno di Sulawesi Tengah ini bikin para ilmuwan kebingungan. Apa sebenarnya yang tersimpan di sana? Di sebuah lembah di pedalaman Sulawesi tersembunyi sebuah situs megalitik yang diklaim sebagai yang tertua di Indonesia. Batu-batu raksasa terukir, menhir, patung, dolmen, guci-guci, gentong raksasa atau bejana batu bertebaran dan tersusun api, yang diperkirakan telah ada sejak 5.000 tahun lalu. Menyisakan teka-teki yang belum terjawab tuntas hingga hari ini. Siapakah yang menciptakannya? Peradaban apakah yang hidup di situs megalitik satu-satunya di dunia selain Pulau Paskah ini? Dan apa pula makna dari patung-patung besar ini? Inilah misteri situs megalitikum Lembah Bada. Lembah Bada terletak di Taman Nasional Lorelindu, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kawasan cagar budaya ini memiliki lahan seluas 218.000 hektar dengan dikelilingi panorama pegunungan terbesar dan hutan hujan Sulawesi. Terletak di bagian dataran yang dikelilingi perbukitan, Lembah Bada menyuguhkan pemandangan yang sangat dramatis dan asri. Secara geografis, Lembah Bada diapit oleh dua lembah lain yang sama-sama menyimpan histori peradaban, yakni Lembah Besoa dan Napu. Meskipun sering disebutkan bahwa peninggalan megalitik ini ditemukan pertama kali di tahun 1908. Namun, satu dekade sebelumnya dua orang peneliti asal Belanda di tahun 1898, yakni Nicolaus Adriani bersama Albertus Christian Cruyff sudah melaporkan tentang situs ini. Dalam bukunya yang berjudul Van Poso naar Parigi en Lindo atau Dari Poso hingga Parigi dan Lindo. 7 tahun kemudian, dua orang peneliti asal Swiss yakni Paul Benedict dan Fritz Sarrazin juga mengulasnya dalam laporan mereka berjudul Reisen in Celebes. Dalam catatan perjalanan tersebut, mereka mendokumentasikan wilayah Lore sekitar tahun 1893 hingga 1903. Keduanya berfokus pada penemuan megalitik di dataran lembah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sejak saat itu, tulisan yang berhubungan dengan riset dan publikasi penemuan megalit di Sulawesi semakin populer. Orang-orang mulai serius dan penasaran terhadap penemuan megalitik di sekitar lembah Sulawesi Tengah tersebut. Seperti Peter Scheidt dan Herman Frederik Tenkate yang berkunjung ke lembah Napu, Besoa, dan Bada di tahun 1910. Mereka menyusun reportase penemuan artefak dalam catatannya yang berjudul Vandaag tot dag op en reis naar de landscapen Napu, Besoa, en Bada, yang artinya hari demi hari dalam perjalanan ke bentang alam Napoe, Besoa, dan Bada. Disusul oleh Raven yang berkunjung ke Behoa di 1917 dan menerbitkan tulisannya yang berjudul The Stone Image and Facts of Central Celebes di tahun 1926. Serta Walter Kaudem, seorang peneliti asal Swedia, juga ikut serta melakukan pendataan situs kepurbakalaan di daerah Bada, Napu, dan Behoa dalam 6 seri buku. Ethnographical Studies in Celebes yang diterbitkannya mulai 1925 hingga 1944. Peneliti Indonesia pun tidak ketinggalan mengulas. Pusat Arkeologi Nasional yang dipimpin oleh Hari Sukandar juga mulai melakukan inventarisasi terhadap peninggalan megalitik, termasuk penelitian di Lembah Bada dan ekskavasi di Padang Tumpuara. Sejak ditemukan kembali oleh peneliti asal Belanda hingga inventarisasi oleh tim Arkeologi Nasional, setidaknya saat ini sudah tercatat 186 benda peninggalan arkeologi Lembah Bada yang ditemukan di 35 situs. Mulai dari arca menhir, batu dakon, tong batu, kalamba, lumpang batu, hingga sisa-sisa tulang beserta bekal kubur. Bahkan petunjuk dalam kalamba sebagai identifikasi adanya penguburan komunal keluarga. Lebih dari itu, informasi benda-benda peninggalan megalitik yang menakjubkan di Sulawesi Tengah ini semakin menyebar dan memikat perhatian global. Salah satunya adalah dengan dijadikannya patung jenis Palindo Lembah Bada sebagai ilustrasi utama dalam seri perangko pada pameran Filateli Internasional di London pada tahun 1980. Dengan kekayaan benda peninggalan yang tersimpan, Lembah Bada menjadi salah satu situs megalitik yang paling berharga. Bahkan sekarang peninggalan megalitik Sulawesi Tengah ini tengah diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Area kawasannya sendiri, hutan Lorelindu, sudah sejak lama diresmikan menjadi salah satu cagar biosfer 1977 melalui program Man and the Biosphere atau MAB UNESCO.
Mungkinkah potensi Lembah Bada akan sama dengan Pulau Paskah sebagai warisan budaya dunia yang berharga? Jika disandingkan, garis besar daya tarik Pulau Paskah dan Lembah Bada ini sama, yakni patung batu ini yang sama-sama memiliki pahatan menakjubkan dan mirip satu sama lain. Apakah ada kaitan dan hubungan antara kedua tempat yang berjarak sekitar 13,811 km ini? Sayangnya, situs megalit Sulawesi ini memiliki keterancaman, baik secara internal dan eksternal, di mana patung batu tersebut mulai mengalami kerusakan dan terkikis dimakan usia. Berdasarkan penelitian ahli geologi, susunan batu-batu tersebut memiliki jenis batu yang sama, yaitu granit. Akan tetapi jika mengamati serpihan pecahan kalamba, bisa diasumsikan susunan batu Lembah Bada adalah bermaterial andesit dan basal karena mudah patah. Terlepas dari itu, perubahan iklim dan cuaca dapat mempercepat kerusakan, sehingga membutuhkan penanganan cepat dan tepat untuk mengatasi dan melindungi situs megalit tersebut. Terkait bobot susunan batu Lembah Bada masih belum diketahui secara pasti. Namun, jika diperkirakan berat susunan batu tersebut bisa mencapai beberapa ton. Batuan-batuan megalitik yang terhampar di seluruh daerah lembah memiliki bentuk ukiran yang beragam, mulai dari ukiran manusia, hewan, kalamba, dan masih banyak lagi. Salah satu bentuk batu di Lembah Bada yang masih membingungkan ialah kalamba. Batuan bentuk silinder yang terdiri dari wadah dan penutup. Wadahnya berbentuk bongkahan bulat raksasa yang memiliki lubang di tengahnya. Sementara penutupnya berbentuk bulat melingkar dan terdapat tonjolan di bagian tengah. Kalamba-kalamba ini tersusun membentuk formasi seperti kamar mandi, karena tampak menyerupai bekas penampungan air dan bak rendaman. Sementara patung Palindo, sebuah arca berbentuk manusia yang ditemukan di Lembah Bada ini, memiliki ukiran wajah yang tampak jelas, mulai dari pahatan alis dan hidung yang digambarkan menjadi satu, dan bagian mulut yang tampak sengaja dihilangkan. Patung-patung ini digambarkan dengan bentuk kepala besar serta tubuh tanpa lekukan dan tanpa kaki. Hal yang tidak kalah pentingnya, patung di Lembah Bada ini memiliki pahatan tanda gendernya yang jelas. Contohnya di patung Palindo dan Meturu terukir alat kelamin laki-laki. Sementara patung Langke Bulawa terukir alat kelamin wanita. Tak hanya itu, ukiran raut wajah juga menjadi petunjuk gendernya, seperti patung wanita yang memiliki dahi yang tertutup poni. Banyak yang mengasosiasikan gambaran patung-patung ini dengan alien. Beberapa patung batu Lembah Bada ditempatkan secara berkelompok dan menyusun format. Ada juga yang berdiri sendiri dengan posisi miring, seperti patung Palindo yang diketahui memiliki ketinggian hingga 4 meter. Meskipun sudah ditemui sejak lama dan dilakukan penelitian secara terus-menerus, misteri megalitik di Lembah Bada ini masih belum terpecahkan terkait kapan dan siapa yang membuatnya. Hal ini mengundang rasa semakin penasaran, membuat banyak orang yang menerka dan berasumsi. Beberapa orang memiliki asumsi bahwa ukiran patung tersebut dipahat sekitar 5.000 tahun lalu. Sebagiannya lagi menduga masih baru sekitar 1.000 tahun. Namun menurut Iksam, seorang arkeolog yang sudah lama melakukan penelitian di kawasan ini, megalitik di Lembah Lore ini memiliki usia antara 2.000 hingga 4.000 tahun. Khususnya di Lembah Bada dan Lembah Napu yang berada di ketinggian 1.000 hingga 1.200 mdpl diduga memiliki usia lebih muda, yakni 2.000 tahun. Sedangkan Lembah Bosua di 1.200 mdpl berusia kisaran 3.000 hingga 4.000 tahun. Jika meneliti kembali sejarah peradaban di Asia Tenggara, terdapat kemungkinan manusia pertama yang datang ke Pulau Sulawesi sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Akan tetapi di 19.000 tahun lalu, pulau ini mengecil akibat pemanasan global. Selama masa tersebut, Pulau Sulawesi mulai terbentuk dan budaya di kawasan tersebut menjadi yang paling terpencil di Asia Tenggara. Lalu sekitar 4.500 hingga 3.500 tahun yang lalu, kumpulan Austronesia datang ke pulau-pulau di Asia Tenggara, termasuk Indonesia Timur, di mana pada masa itu sudah ada teknologi pelayaran. Meski demikian, diketahui asal-usul megalit ini sudah ada sebelum masa ini. Jadi bisa disimpulkan, masa pembangunan megalitik saat itu sudah ada bukti peradaban maju di Sulawesi. Apalagi jika dilihat teknik pemahatan batu-batu Lembah Bada ini memiliki detail rumit yang tidak sesuai dengan pemahaman arkeologi saat ini. Bahkan karakteristiknya tidak ditemukan di tempat lain. Ada banyak spekulasi yang bisa kita ambil dari pembangunan situs megalitik Lembah Bada. Seperti keterkaitan dengan batu-batu di Lembah Besoa
di mana pahatan patung-patung di kedua tempat hampir serupa. Kemudian ada beberapa teori dan peneliti menyebutkan bahwa patung Lembah Bada masih berhubungan dengan megalitik di Laos, Kamboja, karena pahatannya yang tampak mirip. Dan bila ditarik lurus, kita bisa berspekulasi tentang patung Moai di Pulau Paskah yang juga sangat mirip dengan Palindo di Lembah Bada dan Lembah Basoa. Jika memang benar adanya masih memiliki keterhubungan, mungkinkah manusia yang membuat patung-patung tersebut bersumber dari kebudayaan yang sama? Tak tertinggal asumsi masyarakat lokal yang menganggap susunan batu terutama kumpulan gembala dibuat sebagai sarana ritual pemujaan terhadap leluhurnya atau penguburan. Terlepas dari teka-teki di balik situs megalitnya, Lembah Bada memberikan hal yang sangat berharga bagi budaya dan kepercayaan masyarakat prasejarah di Sulawesi.